Horas, Bali G Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Kita akan mengkritisi Prabowo Subianto, terutama kabinet-kabinet apanya ini ya, orang-orang yang ada di kabinetnya. Kabinet namanya kabinet apa itu, merah putih. Artinya kalau merah putih berarti simbol perjuangan, simbol kemurnian, simbol ketegasan, kebersihan, hanya semata-mata untuk rakyat. Begitulah kira-kira ya menurut persepsi saya. Kenapa dikatakan kabinet merah putih? Artinya ya demi rakyat. Oke, tentu kalau demi rakyat orang-orangnya harus bersih dong ya. Demi rakyat. Masa orang yang terindikasi kuat suap seperti Wamenkumham itu, Wamenkum Edi Hiares, sudah jelas perindiknya ditahan di Direktur Deputi Penindakan KPK, ditahan ya kan. Kasus suapnya dibiarkan, diterlantarkan, ditenggelamkan. Belum lagi kasus ini Sugiono ya, Nistra Yohan, asistennya itu menerima 70 miliar untuk Komisi 1 DPR RI periode 2019-2024, itu juga masih dipakai. Terus Dito Aryo Tejo ini, Anindito, AB Nandito Aryo Tejo Menpora ya, memulangkan duit 27 miliar. Kasus suap BTS 4G sama seperti Sugiono ya, 27 miliar tetap dipakai. Jadi mana yang bersih, mana yang merah putih di sini? Terus ini juga Erlangga Hartarto terindikasi kuat untuk merugikan negara, kasus kelangkaan minyak goreng. Cuma asistennya aja atau staf susnya saja yang ditangkap, dia nggak, bebas ya. Ini si Erlangga Hartarto, terus banyak lagi ya. Jadi apalagi nih Tito Karnavian. Waduh, inilah bos mafia kasus, rekayasa kasus. Video CCTV Jessica Wongso, saya sudah hujat habis-habisan ini di video saya setahun terakhir, tetapi tetap dipakai oleh Prabowo Subianto. Ini kabinet Prabowo ya, kabinet merah putih atau kabinet citra rasa Jokowi ya, belum pernah mungkin di dunia ini ya peninggalan atau artefak masa lalu itu dibawa-bawa gitu kemana-mana, apalagi dilanjutkan ya. Hanya di Indonesia ini mungkin ya artefak masa lalu ini dibawa-bawa ya. Kan harusnya ya masa lalu berikan kesempatan yang baru, toh mereka juga sudah melakukannya dan kita sudah lihat hasilnya ya. Kalau apa yang saya rasakan ya biasa saja. Bagi sebagian orang bagus, bagi seorang lainnya buruk ya. Terus terkait dengan itu ada juga sekarang ya ini kabinet merah putih juga ini ya, di samping Sugiono ini ya, yang 70 miliar itu ini juga masih ditenggelamkan kasusnya, kasus Sugiono ini. Nah di sini sampingnya ada juga namanya Agus Adrianto. Ya, Agus Adrianto ya. Ya, ini juga ada di sampingnya, ini Agus Adrianto. Dia mantan Kapolda Sumatera Utara, mantan Kabar Eskrim, dan juga kalau nggak salah mantan Wakapolri ya. Nah, disinilah saya bingungnya kepada Pak Prabowo Subianto ini, kenapa memilih menteri itu ya, harusnya kan terjunkan intel atau apa untuk mencari tahu siapa ya. Kalau sudah ada isu-isu indikasi kuat gitu ya, ada kotor-kotornya gitu, untuk apa Pak? Kan banyak lah pasti anak-anak negeri ya yang ya memang belum terkenal tapi orangnya bagus kan gitu kan. Untuk apa yang terkenal pernah memegang jabatan publik tapi kotor kan? Ya, kalau sudah ada indikasi-indikasi kotor, ya nggak usah dipakai kan, kasihan merah putih itu jadi merah hitam atau nanti jadi putih hitam kan, kotor-kotor bercak-bercak gitu Pak ya. Kasusnya Agus Andrianto ini kan sudah santer dulu ya, sudah diperiksa juga Agus Andrianto ini, katanya Ferdi Sambo dan bawahannya Hendra Kurniawan, bahwa ada kasus penyuapan 6 miliar oleh Ismail Bolong ya, terkait tambang ilegal di Kalimantan Timur. Kenapa gitu loh? Harusnya ini kan diselesaikan dulu kalau memang dia bersih gitu. Jangan disuruh minta maaf Ismail Bolong.
Kasusnya kan begitu, tenggelam, Ismail Bolongnya minta maaf. Kan harusnya diselidiki dulu, benar nggak ini gitu loh. Verifikasi gitu. Ini kok langsung diangkat. Ya kami semakin tidak percaya ini merah putih atau coklat hitam. Ya, kayak banyak kali bintik-bintik hitamnya, ya kan? Inilah kita dengarkan dulu pengakuan Ismail Bolong dan Ferdy Sambo ya, ini videonya. Bahwa benar, saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin, dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan di daerah Desa Santarulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Tukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021. Dalam kegiatan pengumpulan batu bara ilegal ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batu bara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Adrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Adrianto di ruang kerja beliau setiap bulannya sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau. Sedangkan untuk koordinasi ke Polres Bontang, saya pernah memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah pada bulan Agustus 2021 yang saya serahkan langsung kepada Kasat Reskrim Bontang AKP Asriadi di ruangan beliau. Saya mengenal saudara dan Tampolin dan pernah menjual batu bara ilegal yang telah saya kumpulkan kepada saudari Tampolin sejak bulan 2 Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Jenderal. Sampaikan ke pimpinan secara resmi ya, sehingga artinya proses di Propam sudah selesai. Karena itu melibatkan perwira tinggi. Nah, selanjutnya kalau misalnya akan ditindaklanjuti, silakan tanyakan ke pejabat berwenang, atau kalau enggak kasih instansi lain untuk melakukan penyelidikan, kan gitu. Ismail sama Kapolres sempat diperiksa, Pak. Iya, sempat. Pernyataan Sambo ini pun diperkuat oleh mantan anak buahnya, Hendra Kurniawan. Hendra mengatakan ada dugaan keterlibatan Komjen Agus dalam LHP kasus tambang batubara ilegal. Itu benar Hendra meriksa. Langsung, Pak. Itu berarti surat penyelidikannya benar ya, Pak ya? Berarti Pak itu menyeret Kabareskrim, Pak ya, betul ya? Nah, itulah ya, udah saling buka mereka, Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Ya, mereka saling buka dosa-dosa mereka gitu loh, dan bahkan Ferdy Sambo di situ sudah mengakui mereka sudah memeriksa ya, sebagai Kadif Propam saat itu secara resmi sudah memeriksa, sudah selesai pemeriksaan terhadap Agus Andrianto ini. Tetapi pertanyaannya kenapa nggak dilanjutkan? Karena dia Kabareskrim kan gitu. Jadi kasus ini selesai hanya karena Ismail Bolong ini membuat video minta maaf dan dia sekarang di penjara gitu loh. Kalau nggak salah divonis 7 tahun gitu. Cuma dia yang di penjara dan rekannya. Sementara orang ini tidak pernah diperiksa, dilanjutkan pemeriksaan itu, ditindaklanjuti oleh ya minimal ya Kapolri, Listio Sigit Prabowo dong sebagai atasannya orang ini saat itu kan, sebagai Kabareskrim sebelum diangkat menjadi Wakapolri ya. Tapi inilah kekecewaan kita pada Prabowo Subianto. Ya, walaupun itu belum selesai kasus itu, ya, begitu sudah ada cacat, indikasi kuat, hitam, jangan dikotori,
Itu loh, merah putih itu, kabinet merah putih itu. Kalau tidak, ya jangan pakai kata-kata merah putih, Pak. Merah putih itu kan darah yang merah dan putih tulang untuk berjuang dari para semangat berjuang dari para pahlawan kita merebut kemerdekaan. Janganlah dipakai kabinet merah putih, pakai aja yang lain. Kecuali memang ini yang sudah bersih, indikasi sekecil apapun tidak ada gitu loh. Ini kan sudah jelas, sudah diperiksa oleh Verdi Sambo, tapi tidak ditindaklanjuti, kasus drop. Ya kami sebagai rakyat juga khawatir seperti kasus di Labuan Batu, Polres Labuan Batu itu ada seorang bandar mengatakan 160 juta setor tiap bulan gitu loh ke sejumlah petinggi di Polres sana Labuan Batu. Saya khawatir dan masyarakat khawatir ini akan ditenggelamkan, disembunyikan, dilindungi, dan dibuat nanti bandar itu minta maaf saja seperti Ismail Bolong dengan mengatakan entah mabuk lah, entah tekanan lah, entah apa nanti alasan-alasan ini gitu loh. Karena apa ya, mereka yang memeriksa seperti kasus Agus Adrianto inilah ya, Adrianto ini dia Kabareskrim, gimana sih, bagaimana memeriksa ini, kecuali memang Listio Sigit Prabowo bersih juga menindak orang ini, malah dinaikkan pangkat kok jadi Wakapolri, bukan malah diselesaikan kasus itu kan. Di Tempo ini juga ini udah jelas ya. Kabareskrim Agus Adrianto dilaporkan ke KPK soal tambang batu bara ilegal Ismail Bolong. Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim ke KPK. Ya ini dia Agus Adrianto nggak ditindaklanjuti sama KPK. Ya. Komjen Agus Adrianto dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ya. Akhir-akhir ini justru jadi Komisi Perlindungan Keluarga ini ya, terkait kasus dugaan gratifikasi dana tambang batu bara ilegal. Nama Agus sempat terseret dalam perkara Ismail Bolong. Ini dilaporkan oleh Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa pada Rabu 30 November 2022. Sampai sekarang ya menguap. Ya. Sampai sekarang menguap. KPK didesak tangkap Agus Andrianto. Koalisi itu melaporkan Agus ke KPK karena mereka menilai perlu adanya peran lembaga lain termasuk lembaga anti rasuah tersebut dalam mengusut kasus mafia tambang ilegal tersebut. Gifrans pun mendesak KPK untuk segera menangkap menangkap Agus ya. Jelas lah ya, Agus Adrianto ini Kabareskrim. Ya jelas harusnya lembaga lain ya, bukan dia yang meriksa dirinya, kan konyol seperti itu. Ya menguaplah kasus ini. Sukseslah dia jadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sekarang. Ya salah siapa? Salah yang ngangkat ya. Video Ismail Bolong plus LHP Verdi Sambo dan Hendra Kurniawan. Dalam video Ismail Bolong yang viral di dunia maya, Agus memang disebut menerima setoran sebanyak 3 kali masing-masing sebesar 2 miliar. Jadi 6 miliar ya total menurut Ismail Bolong tadi, di video tadi juga ada. Namun belakangan Ismail membantah keterangan tersebut. Dia mengaku video itu dibuat dalam tekanan seorang perwira Polri kan. Jadi muncullah tekanan bantahan lagi dari orang yang sama. Kita khawatir di kasus bandar narkoba di Labuan Batu ya, di Polres itu, nanti bandar itu nanti yang disuruh membuat sanggahan lagi dan selesai kasus itu, tidak ada penyelidikan intensif. Nah kalau begini kasus tinggal buat bantahan selesai masalah. Kalau orang lain pun begitu ya, kalau kasus maling uang rakyat buat aja orang lain membuat bantahan selesai tanpa penyelidikan kan begitu. Kalau kasus Agus Andrianto ini kan selesainya cuma begitu, buat bantahan selesai masalah. Bagaimana dia mau menyelidiki dirinya sendiri kan? Sebagai Kabareskrim dia mau menyelidiki diri sendiri. Harusnya kan KPK berperan di situ. Atau Listio Sigit Prabowo ya menonaktifkan dulu harusnya Kabareskrim itu, Agus Andrianto baru diperiksa orang lain. Jadi kan nggak sampai sekarang sukses dia ya, mantan Kapolda Sumatera Utara itu. Ismail mengaku video itu dibuat di sebuah hotel saat dirinya tengah mabuk pada sekitar Februari 2022
Dia pun meminta maaf kepada Agus atas penyebutan namanya. Coba tadi nonton videonya tadi, ada nggak dia baca itu ya, ada nggak indikasi mabuk orang itu? Kacau. Itulah ya. Jadi bagaimana ini ya, kalau sudah menyangkut ke petinggi Polri, selesai masalah itu hanya karena video bantahan. Padahal sudah ada pemeriksaan resmi oleh Verdi Sambo sebagai Kadif Propam saat itu. Harusnya kan itu ditindaklanjuti. Paling tidak sebagai input ke KPK. Tapi kan nggak selesai. Hasilnya menguap. Dan Agus Andrianto ini sukses jadi Wakapolri dan Menteri sekarang di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto. Pengakuan Ismail itu sama seperti hasil laporan penyelidikan yang dibuat oleh mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, dan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Verdi Sambo. Dalam dokumen yang sempat dilihat Tempo itu, Agus Andrianto disebut menerima setoran sebanyak 3 kali pada Oktober hingga Desember 2021. Selain nama Agus, terdapat pula nama sejumlah perwira Polri yang lain. Enak kali ya kalau sudah melibatkan nama petinggi Polri ini, ya selesai cuma enteng begitu. Buat bantahan, selesai. Nanti di sana juga buat bantahan ya. Whistleblower membuat video, setelah itu bantahan, selesai. Enak ya. Nikmatnya, betapa nikmatnya jadi petinggi Polri di Republik ini. Makanya saya bilang sama Pak Prabowo Subianto, ya, begitu banyak kasus bau busuk di kepolisian ini, mulai dari rekayasa, pemerasan, suap, dan lainnya. Apa nggak Anda pernah berpikir ini dibuarkan aja, Pak? Udah nggak bisa lagi diperbaiki ini. Ya, ada rekayasa pembunuhan, Verdi Sambo, ada jual barang bukti sabu, Teddy Minahasa, ada otak rekayasa video CCTV Jessica Wongso, Tito Karnavian dan Krisnamurti. Ya, kalau institusi isinya petingginya begini, bagaimana ini mau diperbaiki kan? Hancurkan, bentuk yang baru supaya rakyat rela membayar pajak itu. 126 triliun untuk mereka. Ya, nggak tahu yang lain dipotong anggarannya. Ya, saya dengar, saya baca PUPR juga dan sejumlah kementerian yang lain dipotong anggarannya. Apakah polisi juga dipotong atau dia anak istimewa kan ini? Ya, yang lain untuk pembangunan malah dipotong banyak itu ya, PUPR itu. Kepolisian saya belum baca, nanti saya bahas ya. Kok bisa yang lain misalnya nggak dipotong ini? Kenapa kepolisian nggak melakukan efisiensi kan? Agus Andrianto membantah tudingan tersebut, jelas ya, pasti membantah. Dia bahkan balik menuding Hendra dan Sambo yang menerima aliran dana tersebut, sehingga mereka tak menangkap Ismail Bolong saat itu. Kapolri pun menyatakan telah memerintahkan agar Ismail ditangkap. Nah kan biasa itu, saling batah membantah ya, itu biasa itu, apalagi para petinggi, polisi, politisi itu biasa gitu kan. Tetapi kan di sini harusnya peran Kapolri kan, meng-cross check, cross validation ya, validasi silang. Konfirmasi silang, kan begitu. Ya, di sini peran Kapolri harusnya panggil si Hendra Kurniawan, Verdi Sambo, si Agus Andrianto ini, konfrontasi, kan selesai. Terus konfirmasi, validasi dengan dokumen-dokumen yang ada. Panggil Ismail Bolong, selesai masalah. Serahkan ke KPK. Kan, tetapi kan sengaja didiamkan oleh Listio Sigit Prabowo ini ya, sebagai pelindung Tito Karnavian sebagai otak rekayasa juga. Jadi nggak ada gunanya Listio Sigit Prabowo ini ya, Kapolri sampah. Ya, begitu juga dulu juga pernah ya, bermasalah juga ini. Agus Andrianto sebagai Kapolda Sumut ya, anggota DPR usulkan Kapolda Sumut dicopot karena tak netral 2 Maret 2019 pada saat dia menjabat Kapolda Sumut ya. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i menilai Kapolda Sumut Irjen Polisi Agus Andrianto tidak netral dalam menghadapi pemilu 2019. Politikus Gerindra itu menyatakan akan mengusulkan pemecatan bagi Kapolda Sumatera Utara tersebut. Saya merekomendasikan ini di Komisi 3 untuk memberhentikan Kapolda Sumut. Kalian lihat nanti tanggal mainnya, katanya di hadapan massa aksi aliansi umat Islam bersatu di kantor Wali Kota Medan. Nah inilah kontroversinya terkait dengan menurut anggota DPR RI fraksi Gerindra ini tidak netral katanya si Agus Andrianto sebagai Kapolda Sumut. Tetapi kontraproduktifnya kebalikannya malah diangkat oleh
oleh Prabowo Subianto sebagai menteri ya. Itulah politik. Tetapi inilah ya, bahwa begitu nikmatnya kalau petinggi Polri itu ada indikasi suap menyuap, setoran, rekayasa dan segala macam, itu tinggal enteng ada video bantahan saling menuding, selesai masalah. Nikmat kan? Jadi makanya negara Indonesia ini negara kepolisian, negara kekuasaan kepolisian, karena ya apapun bisa mereka lakukan, ya kejahatan apapun, ya. Kejahatan apapun bisa dilakukan oleh polisi, terutama para petingginya itu, dan tidak ada pernah tersentuh konsekuensi hukum, kecuali memang kasus spesifik seperti Verdi Sambo, besarnya desakan dari netizen maupun citizen. Kalau cuma setengah-setengah, secuil-secuil, itu akan didiamkan oleh Kapolri, siapapun itu ya. Harus ada besar-besaran. Itu kuncinya. Kalau cuma 1-2 orang, 10 orang, 100 orang tidak akan mereka dengar. Oke, ya, beginilah potretnya. Saya kira Prabowo Subianto harusnya memecat orang ini ya, tidak layak ya. Anda kan bisa menerjunkan intelijen untuk memeriksa orang ini secara diam-diam, track recordnya. Ya, intelijen Anda kan lebih kuat daripada KPK. Saya yakin itu. Intelijen juga punya alat Israel itu ya. Ya kan, Pak Prabowo Subianto. Nah, itu kan punya, tinggal gampang itu, sadep semua apa itu, ya kan Pak? Tinggal Anda mau aja Pak, kemauan politik, tapi janganlah kabinet merah putih itu jadi ternoda-noda ya kan, noda hitam, coklat, kecoklatan, abu-abu, kan rusak itu bendera itu nanti. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.